berbicara saling memaafkan, saya kira tidak ada panutan yang lebih cocok kepada kita selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semua, itu punya sifat memaafkan yang luar biasa. Memaafkan yang luar biasa, sehingga Al-Kisah Tunku Mustafa pernah dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya keluar menuju masjid. Di dalam perjalanan ada satu rumah, yang kemudian rumah itu semacam ada jendelanya, ada jendelanya. Toh di dalam rumah itu ada seorang kakek atau seorang nenek yang sudah tua, itu melakukan kekejian yang luar biasa kepada Nabi. Ketika nenek itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pergi dari rumahnya menuju masjid, pergi dari rumahnya menuju masjid ini, nenek ini sudah mempersiapkan kotoran, kotoran yang baru saja dia bersihkan, kotoran disiapkan. Kemudian ketika Nabi lewat di depan rumahnya, perempuan nenek tua ini, yang tua ini kemudian melemparkan kotoran itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi menuju ke masjid. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kotoran yang dilemparkan kepadanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balas dengan senyuman. Dengan senyuman Rasulullah membalasnya. Kalau kita coba bayangkan, kita akan mencari kotoran lain untuk melemparkan ke dalam rumahnya itu. Tetapi ini yang dicontohi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya Tunku Mustafa, orang tua ini tidak puas dengan balasan Nabi. Masa Nabi nggak marah karena nenek ini ingin membuat Nabi itu harus marah sebenarnya, tapi ini yang dilakukan oleh Rasulullah malah sebaliknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melemparkan senyum, sehingga besoknya Rasulullah pergi ke masjid lagi, dan nenek tua juga seperti biasa mempersiapkan kotoran. Dan kali ini bukan hanya dengan kotoran, dia lakukan setelah meludahi Nabi. Diludahi itu Nabi yang sudah lewat di depan rumahnya, kemudian baru dilemparkan kotoran. Ini yang dilakukan oleh orang tua itu. Dan Rasulullah seperti biasa masih melemparkan dengan senyuman, masih punya sifat memaafkan nenek tua itu. Sehingga Tunku Mustafa ada beberapa kali dilakukan seperti ini. Sehingga pada suatu hari nenek tua ini sudah tidak lagi melemparkan kotoran kepada Nabi. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada tetangganya, kenapa orang tua itu tidak nampak? Lalu orang-orang menjawab bahwa nenek tua itu sedang menderita sakit, sehingga Tunku Musab, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita tentu akan melakukan akan senang karena dia sudah sakit, Akan tetapi ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah langsung menjenguk nenek itu. Tidak ada manusia yang menjenguk nenek itu selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia pertama yang menjenguknya, karena memang tidak ada orang yang menjenguk. Dia itu adalah seorang yang tua renta, keluarganya tidak ada. Karena perangainya yang buruk itu, tetangga-tetangganya memang tidak mengunjunginya, tidak datang untuk melihat dia sakit, tidak. Tetapi manusia yang pertama datang menjenguk nenek itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketuk pintu, kemudian tidak ada orang yang menjawab karena dia tidak punya anak ketika itu. Melihat, dan Rasulullah membuka pintu, melihat nenek itu sudah terbaring lemas di atas ranjangnya, sudah tua, sakit lagi, Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah membantu membawa air kepadanya, membantu membersihkan rumahnya, Sehingga nenek ini terheran-heran, siapa sih yang melakukan ini semua, yang membersihkan rumahnya, kemudian mengantarkan air kepadanya. Kemudian nenek itu dengan rasa penasaran yang penasaran yang luar biasa, walaupun lemas, dia bangkit daripada tempat tidurnya, kemudian melihat, ternyata dia terkejut. Yang datang menjenguknya hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebatas menjenguk, tetapi membersihkan rumahnya, menyiapkan berbagai macam keperluannya, Sehingga nenek ini apa yang beliau rasakan? Dia bersumpah bahwa dia setelah sembuh akan masuk Islam. Artinya apa?
memang ini kita bisa ambil pelajaran apa? Ya inilah contoh teladan yang semestinya kita ikuti, Tengku Mustafa. Apalagi yang menyakiti kita mungkin dengan tidak sengaja saudara kita, apalagi orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang kemudian orang tua kita itu, mereka bukan menganggap itu sebuah kesalahan, tetapi kita dengan rasa pede, ya, dengan rasa pede, dengan rasa egoisme yang tinggi, ya kita membenci mereka. Ini di mana akhlak kita, di mana rasa hormat kita kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita, Tengku Mustafa. Dan ini terjadi. Karena kenapa? Karena kesalahpahaman. Nah, hal-hal yang seperti inilah kita harapkan, Tengku Mustafa, tidak ada lagi anak-anak yang kemudian membenci orang tuanya. Siapapun orang tua kita, baik atau buruknya orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga, Tengku Mustafa, kami pernah mendengar tausiah yang disampaikan oleh Buya Yahya. Jika ada orang tua, ya, ini tanda-tanda anak durhaka, kata beliau. Jika ada orang tua, ya, tidak enak perasaannya, ya, tidak enak perasaannya karena sikap kita sebagai anak, itu adalah anak durhaka. Misalnya hari ini orang tua kita, Tengku Mustafa, malu meminta kepada kita. Apabila orang tua kita malu meminta kepada kita, takut nanti kita memarahinya. Ini, ya, takut kita nanti memarahinya. Atau ibu bapak kita sudah tua, dia tidak lagi bisa bekerja, mungkin perlu uang. Kita punya uang, tetapi ibu bapak kita malu meminta kepada kita, takut nanti kita memarahinya. Nah, ini perasaan saja yang sudah dimiliki oleh orang tua kita, ini tanda-tanda anak durhaka, kata Buya Yahya. Ini seberapa banyak ini, sehingga Tengku Mustafa, ini persoalan penting. Kalau ibu bapak kita tidak meminta, kita punya sedikit kelebihan, ya, punya sedikit kelebihan, kita berikan kepada orang tua kita, atau juga mereka yang dahulu memberikan apa saja kepada kita. Hatta tidurnya tidak nyenyak agar kita tidur dengan enak, makannya tidak enak supaya kita bisa makan. Ya. Ini adalah harus kita benar-benar merenungi dengan hati yang dalam, sehingga kita tidak lagi melihat kesalahannya. Hari Lebaran, seberapa banyak pun kesalahan yang kita anggap itu kesalahan, kita akan pulang ke rumah kita, akan pulang ke ibu bapak kita. Kalau masih punya ibu, kita pulang ke rumahnya, mencium tangannya, memeluknya, dan kemudian kita berlutut di hadapannya untuk meminta maaf. Jika ridha orang tua tidak kita miliki, kita akan sengsara dunia wal akhirah. Mustafa, yakin dan percayalah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa kita disuruh untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, setelahnya taat kepada orang tua kita. Ya, ini derajat yang ketiga, orang tua yang telah melahirkan kita. Nah, maka itu yang paling penting. Begitu juga dengan dengan semua orang yang kemudian kita berinteraksi dengan mereka. Ya, bukalah hati kita untuk saling memaafkan. Karena jika sifat memaafkan tidak kita miliki, Tengku Mustafa, hidup kita tidak tenang, hidup kita tidak tentram, kita selalu dalam keadaan tidak nyaman. Apabila kita punya sifat membenci, punya sifat mendendam, tidak memaafkan, ini akan menjadi akan menjadi sebab kita tidak bahagia di dunia ini. Seberapa banyak kesalahan kita, ya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita apabila orang tua kita belum memaafkan kita. Ya, minta ridhanya, insya Allah Allah akan meridai kita. Amin. Maka apabila kita tidak bisa pulang, tentunya teman-teman di Fanspack mungkin ini, dan juga saudaraku pendengar Yadara FM di mana saja berada, kita hubungi orang tua kita dan kita mohon maaf atas segala dosa-dosa kita. Insya Allah apabila orang tua kita telah memaafkan kita, Allah lebih awal memaafkan kita. Apalagi di bulan suci Ramadan yang seperti ini. Saya kira seperti itu, Tengku Mustafa. Ya, kita pada sampai di sini. Saya Muhammad Al-Fadil tentunya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Insya Allah kita akan bertemu dan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi